Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Syam Hananan dan saya Jena di Rubik Ruang Bincang Asik. Nah, apa kabar nih penonton setia IBP Entertainment? Alhamdulillah Jena keadaannya sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga kita dimanapun, kapanpun kesehatan itu paling penting nih. Nah, Amin. Jena kali ini kita mau undang siapa sih? Langsung. Yang pastinya bukan berjenis kelamin laki-laki nih ya, ya, pastinya dong. Dan yang paling penting nih teman-teman, nanti beberapa menit ke depan kita akan mendengar nih, mengulik-ngulik narasumber kita yang pastinya salah satu wanita yang kuat. Wanita kuat. Oke, wanita yang mandiri pastinya. Dan tentu. Siapa sih kira-kira jodohnya kelak di masa yang akan datang? Pasti teman-teman di rumah pada penasaran ya kan ya Sam? Iya, penasaran banget sih. Oke, langsung saja kita panggil. Siapa sih dia? Ayo, inilah dia, Khairani Zuhra. Oke teman-teman, ini udah ada Khairani Zuhra nih Syam ya, udah berdiri. Udah bukan berdiri, Deng, duduk. Cantik banget ya. Kita langsung saja, pasti teman-teman di rumah pada penasaran ini siapa sih yang kita undang ini? Khairani Zuhra mana nih? Oke, untuk Khairani Zuhra bisa perkenalkan diri dahulu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Khairani Zuhra. Saya kuliah di IAIN Laksa dalam jurusan KPI. Oke. Nah, Khairani Zuhra, kenapa sih harus memilih IAIN Laksa sebagai kampus impian kamu nih gitu? Sebenarnya sih awal mulanya itu nggak terlalu tertarik sama IAIN Laksa karena sangat jauh dengan fashion saya. Karena kebetulan fashion saya setelah saya SMKK tuh saya ingin lebih ke jurusan memasak kayak tata boga gitu kan. Cuman saya yang pertama kali ini adalah dorongan dan dukungan orang tua. Jadi orang tua tuh yang pertama memperkenalkan saya bahwa di IAIN Laksa ini ada jurusan yang sesuai dengan fashion saya. Dan saya sangat mempercaya itu dan akhirnya saya mulai mencari tahu tentang prodi yang akan saya ambil. Oh begitu, jadi kan passion Khairani Zuhra ini waktu SMK tadi tata boga ya? Iya. Tata boga, terus di KPI itu ngambil komunikasi. Itu masuk juga seandainya kita dalam berbisnis tuh komunikasi itu penting kan? Seni komunikasi lebih luas. Dengar nih Khairani Zuhra ini punya small business kan? Apa itu namanya small business yang boleh tahu? Namanya Dessert Castle. Oh, Dessert Castle kawan-kawan. Pasti kawan-kawan di rumah yang apalagi di kota Langsa kan pasti tahu dengan Dessert Castle. Dessert Castle nih kayak roti atau gimana tuh? Kalau dessert itu kan namanya makanan manis ya, dia makanan penutup. Tapi kalau misalnya yang di usaha saya ini lebih ke cake gitu, cake. Oh, cake kayak apa itu yang di sekarang yang lagi viral-viralnya tuh? Bittersweet by Najwa. Yang kayak gitu ya. Tapi agak berapa harganya, kisaran harga yang dijual? Tuh bener-beneran low budget banget, cuman 10.000 di semua varian. 10.000 teman-teman mahasiswa. Bayangin kan, Syam? Jadi buat kalian yang mahasiswa masih ngekos ataupun yang jauh dari orang tua mau yang manis-manis makanan penutup, bisa pesen dong Dessert Khairani Zuhra ya. Dan teman-teman juga ingin tahu nih, Khairani ini mulai kapan sih merintis usaha ini? Sebenarnya saya dari kecil nih ya udah suka banget sama dunia dagang gitu, sama jualan, karena kebetulan orang tua saya juga berprofesi sebagai pedagang. Jadi dari kecil saya tuh udah diajarin untuk bagaimana menjadi pedagang. Tapi pada saat saya remaja, saya tuh agak malu gitu ya kan kalau jualan gitu. Tapi ketika saya udah mulai sekolah SMK, di situ saya lebih menemukan jati diri saya dan akhirnya saya pengen nih merintis usaha. Cuman saya belum punya nyali yang kuat karena saya tuh belum pede juga sama diri saya sendiri. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, tapi tekad ini selalu saya tanamkan dalam diri saya untuk menjadi seorang pengusaha, untuk memulai usaha. Dan akhirnya itu semua bisa saya realisasikan pada saat saya mau memasuki kuliah di bulan September 2021. Ya, Khairani Zuhra ini kan memang dari kecil ya memang mempunyai bakat-bakat dagang, tapi apakah dari kecil tuh udah bisa kayak memasak-masak gitu? Kan ini kan jurusan tata boga kan? Tata boga sih.
gimana? Sebenarnya dari kecil itu udah suka ya sama masak, cuman emang nggak pandai karena belum ditekuni gitu. Karena apapun yang kalau nggak ditekuni itu bakalan nggak bisa. Jadi kalau bisa dibilang dari kecil udah pandai masak, enggak. Saya baru belajar masak itu waktu sekolah di SMKK. Berarti itu bukan hanya dibelajari untuk memasak aja kan, Tata Boga tuh mempunyai hal-hal untuk berbisnis itu dari sejak kapan gitu? Tadi kan dari kecil, terus mulai dessert castle ini sejak kapan ya Hairani? Memberanikan diri. Iya. Mulai memberanikan diri buka dessert castle itu di bulan September 2021 kemarin. Oh, berarti baru ya? Baru banget. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah nih pasti merasa nih, apalagi anak-anak muda berpikir bahwa kita itu ikuti saja alurnya. Kadang ada yang anak setelah tamat SMK udah ikuti aja apa yang diperintahkan oleh orang tua, melanjut kuliah. Tenang-tenang saja lah. Lalu kenapa sih Khairani Zuhra ini berangkat dari zona nyaman dia? Di sisi lain dia juga harus kuliah, di sisi lain dia juga harus mengurus usahanya. Dan apakah dessert castle ini mungkin menjanjikan di masa yang akan datang nih? Sebenarnya keluar dari zona nyaman itu saya sangat menyukai ya. Karena saya sangat suka challenge. Saya selalu men-challenge diri saya untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih better ke depannya. Jadi saya tuh selalu mengikuti hal-hal yang menantang diri saya. Jadi saya nggak berdiam diri terusan, saya improvisasi diri terus ke depannya. Dan hal yang paling saya tekuni adalah menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur walaupun baru dirintis. Tapi saya akan terus berusaha untuk memaksimalkannya. Oke, berarti kan memang dari awal-awal itu memang suka masak, suka dengan berbisnis. Apakah sebelum ada dessert castle ya, Hairani Zuhra itu pernah mikir nggak sih mau dagang yang lain sebelum jualan dessert ya? Jualan dessert. Sebenarnya dari kecil tuh saya udah jualan ya. Dari waktu SD aja saya udah jualan. Kalian tahu nggak sih kayak balon-balonnya di tiup? Tahu. SD ada. Satu, saya jualan itu di sekolah dan itu lebih laris di tempat saya daripada di kantin sekolah. Oh, jiwa pembisnisnya itu udah ada ya dari kecil. Nggak rasa kayak biasanya kalau anak kecil tuh kan malu kan, kayak iya apa sih jualan gitu kan. Ini ada nggak cukup uang jajannya itu gini. Waktu saya kecil saya sangat suka ketika saya itu bisa menghasilkan, bisa lebih daripada yang lain, selalu menjadi yang berbeda gitu. Jadi saya ingin berbeda nih di antara teman-teman saya. Ya udah, cara saya itu gitu, jualan di antara teman-teman saya. Wow, keren banget ya teman-teman ya. Kabel. Keren banget. Ini kayak agak mudeng ya sih jam nih kan. Pikir saya tadi takut banget loh. Jadi tapi ini KBL. Iya, KBL keren banget loh. Jadi ini Khairani Zuhra teman-teman, selain memang dia itu menyukai dunia memasak. Iya. Dia juga sudah diajarkan oleh orang tua bagaimana berbisnis sejak dini, yang seperti diceritakan tadi, sudah mulai menjual balon di sekolah sampai di titik sekarang dia sudah membuka small business dessert castle. Nah, lalu Khairani Zuhra nih, kita nih kan semakin hari semakin dewasa dan disibukkan dengan berbagai hal. Lalu bagaimana sih Anda ini membagi waktu seefektif mungkin? Di sisi lain harus berkuliah, di sisi lain juga harus mengurus bisnis yang pada saat ini lagi dijalani gitu. Sebenarnya itu adalah tantangan paling besar pada saat saya harus memilah yang mana usaha, yang mana kuliah. Karena di satu sisi usaha juga penting, saya punya tanggung jawab bersama klien-klien saya, bersama customer-customer saya, dan di satu sisi saya juga punya tanggung jawab untuk menyelesaikan kuliah saya. Jadi saya sangat bingung bagaimana cara memilahnya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya jadi lebih pandai membagi waktu. Antara yang mana yang lebih penting dan yang mana yang harus ditinggalkan. Iya. Hairani kan udah merintis bisnis ini sejak kapan tadi bulannya? September 2012. Berarti awal-awal masuk kuliah nih kan. Sekarang kan udah semester 2. Nah, awal-awal itu cara-cara biasanya kan pemuda zaman sekarang nih Cemnya banyak berpikir dia mau berbisnis, tapi berbisnis apa gitu. Mulainya tuh dari mana? Mulai kayak inovasi kayak dari mana sih sumber kenapa harus dessert dan kenapa tiba-tiba harus berbisnis itu? Motivasinya itu dari mana gitu? Apalagi dessert castle kan? Dessert castle Hairani ini udah followersnya udah 2000 kan? Itu terbilang cepet loh. Terbilang cepet loh dalam kurun waktu yang cuma beberapa bulan ya? Iya, itu gimana sih kayak pasti teman-teman di rumah strateginya itu gimana? Menurut saya yang pertama itu adalah tekad kita. Kalau misalnya kita bersungguh-sungguh akan niat kita, pasti semua itu akan terrealisasikan dengan maksimal. Kita berjuang dengan usaha kita, pasti nggak ada yang mengkhianati hasil kan.
Dan yang pertama kalau misalnya kita mau mulai usaha tuh, kita harus kenali dulu apa nih fashion saya. Misalnya saya nih lebih ke kuliner, saya bakalan bergerak di bidang kuliner. Jangan saya kuliner, tapi saya ingin memaksakan mengikuti tren zaman di bidang kosmetik atau lain-lainnya. Karena itu bakalan buat kalian jenuh dan bahkan gak menyukai usaha kalian sendiri. Jadi yang pertama kalian harus cintai dulu usaha kalian, supaya itu bisa sejalan dengan kehidupan kalian. Jadi nggak membebani kalian. Nah, itu tadi teman-teman ketika kita membuka usaha ya, Gina ya, itu adalah hal yang kita senangi. Jadi ketika kita berjalan mengikuti alurnya itu bukan beban yang kita bawa di dalam pundak, tetapi kita itu sambil merealisasikan apa yang kita sukai. Happy ya paling penting ya. Pembawaannya happy. Berarti memang hal-hal yang seperti kayak berbisnis, masak itu memang udah ahlinya ini kan. Bagi teman-teman ini. Beri tepuk tangan dulu dong. Mantep banget nih. Oke, Kak Irani Zuhra, pastikan ada orang-orang yang ketika membuka usaha, memulai usaha itu ada tingkat di mana dia itu merasa bahwa kadang-kala sedih, kadang-kala terpuruk, itu bisa berasal dari sumber manapun. Apalagi kalau kita dihadapi dengan konsumen yang istilahnya yang suka mengomentari apa yang barang dagangan kita itu, netizen yang mulutnya itu kalau kata-katakan pedes lah ya. Iri tuh. Iri berarti tak mampu ya kan. Betul. Ada mungkin yang bukan pun konsumen tapi dari orang-orang lain yang berpikir remeh nih kayak Irani Zuhra dengan small bisnisnya gitu. Jadi cara menanggapinya gitu ya. Gimana sih cara menanggapinya? Sebenarnya cara menanggapinya itu tidak usah terlalu direspon karena setiap orang berhak berpendapat, setiap orang berhak berkomentar. Yang penting kita ikutin aja jalan kita, lurus aja dengan apapun yang kita harapkan. Yang kanan kiri tuh anggap aja sebagai angin yang berlalu karena makin kita didengerin, makin membuat kita tuh jatuh, makin membuat kita down. Misalnya ada customer yang rewel, yang sedikit bawel gitu kan mungkin ada. Sebaiknya kita tanganin dengan semaksimal mungkin mengingat dia adalah raja di tempat kita. Jadi kita harus memaksimalkan apapun yang bisa kita maksimalkan semampu kita, tapi jangan sampai menjatuhkan kita. Karena ketika kita melakukan hal yang menjatuhkan kita, mereka bakal merendahkan kita. Gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang Dessert Castle nih ya, itu kan Dessert Castle Rani itu udah mulai dari September lalu kan. Untuk sekarang kan udah banyak peminatnya itu kan. Berapa pici sih untuk sehari habisnya Dessert Castle Rani? Sebelum ngomong pasti aku ngucapin alhamdulillah dulu karena itu sebuah berkah dan bersyukur banget. Karena satu harinya itu bisa touch di angka 300 sampai 1 juta per harinya. Dan kalau misalnya lagi ada event-event tertentu itu bisa touch di angka 2 sampai 3 jutaan per hari. Berarti semua keperluan bisa beli sendirian. Iya, untuk uang kuliah itu gimana? Nah, kalau misalnya tentang uang kuliah ini bener-beneran unik banget. Jadi orang tua saya itu punya prinsip bahwa uang anak adalah uang anak dan uang orang tua adalah uang orang tua. Jadi orang tua saya memiliki kewajiban untuk memberikan saya pendidikan dari saya SD, dari saya kecil sampai saya dewasa, sampai seberapapun tinggi jenjang pendidikan yang saya inginkan, itu adalah biaya orang tua. Saya nggak perlu membiayain pendidikan saya karena itu udah menjadi tanggung jawab orang tua. Dan saya juga mempunyai tanggung jawab bahwa saya harus mengenyam pendidikan setinggi mungkin sesuai dengan keinginan orang tua saya. Ini bisa menjadi suatu motivasi untuk teman-teman di rumah bahwa untuk biaya kuliah itu kita bisa sendiri juga sih, tapi kalau orang tua kita menyayangi kita kan bisa dibiayain juga. Tapi kita sebagai anak juga harus membahagiakan orang tua kita karena kita udah diberikan keringanan sedemikian rupa. Nah itu tadi mungkin ada nggak pesan-pesan kesan atau pesan lah kepada teman-teman yang ada di rumah, motivasi agar bisa menjadi kamu yang seperti sekarang itu apa sih? Sangat luar biasa loh ini. Sebenarnya kesan dan pesannya itu benar-benar simple banget. Saya ngutip ini dari film kartun, yaitu film kartun Coco, film dari Meksiko, dari Pixar, yaitu jangan pernah menyembunyikan mimpimu karena orang sukses nggak ada yang menyembunyikan mimpinya. Jadi ditunjukkan. Keren banget, keren banget. Wow. Jadi mimpi itu ditunjukkan aja, believe yourself, jadilah diri kamu sendiri dan lakuin apa yang kamu suka. Oke, ingat, jadilah dirimu sendiri ya, jangan jadi orang lain. Iya, jangan jadi orang lain, dimanapun apapun ya. Mungkin itu saja bincang-bincang kita pada hari ini ya, sama ya. Terima kasih loh sudah hadir dan sudah memberikan informasi waktu luang ya kan. Dan ini mungkin kita sedikit kurangnya agak sedikit susah nih mencari waktu yang tepat mengundang Kak Irani Zuhra untuk kita tanya-tanya di acara Rubik. Nah teman-teman mungkin itu saja daripada
bincang-bincang kita bersama Khairani Zuhra. Adapun hal yang baik yang kita petik dari hari ini adalah ayo bergerak dari zona nyaman kamu. Ayo lakukan apa yang ingin kamu lakukan, explore diri kamu, apa fashion kamu, dan yang pastinya jadilah diri sendiri. Dan saya Syamhananan. Dan saya Jena. Kami mohon undur diri di Rubik, Ruang Bincang Asik.